Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, juga tidak lupa yang saya hormati hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung di kajian hadis Sahih Bukhari, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai konsep sutroh atau batas dalam sholat. Dan wajibkah sutroh itu? Adapun rangkaian sesi kegiatan pada kajian sore hari ini diantaranya yang pertama yaitu ada pembukaan, kedua ada pematerian, yang ketiga ada sesi diskusi tanya jawab, yang keempat ada doa bersama, dan yang kelima diakhiri dengan penutupan. Baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka bersama kegiatan kajian pada sore hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Insya Allah dengan ucapan basmalah ini dapat menambah keberkahan acara kajian pada sore hari ini. Baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sesi kegiatan berikutnya, marilah kita bersama simak pematerian yang akan secara langsung disampaikan oleh guru kita, yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ega, silakan. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Khair. Apakah sudah siap Bapak untuk Insyaallah. menyampaikan ilmunya? Insyaallah. Ya, baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, saya persilakan. Mangga Baik, Bapak. baik. Terima kasih Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bersyukur atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan, walaupun sudah rasanya 2 minggu kemarin kita ada halangan, ya. 2 minggu kemarin kita ada halangan, tidak bisa eh, melaksanakan kajian karena sesuatu hal. Semoga eh, hari ini kita bisa melaksanakan kajian dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang Allah muliakan, eh, baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sutroh, ya, tentang sutroh. Sutroh itu batas, batas apa namanya?
eh, sutro itu batas eh, batas dalam sesuatu, batas sesuatu sutro itu. Batas sesuatu eh, yang dalam hal ini adalah apakah dalam sholat itu kita harus memiliki batas atau tidak begitu ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, tentu saja eh, apa namanya dalam hal ini ya eh, yang kita perbincangkan adalah apakah dalam sholat itu kita harus selalu menghadap sesuatu batas gitu ya, menghadap kepada sesuatu batas begitu. Nah ini yang kita bacakan. Atau apa boleh kita tidak menghadap kepada sesuatu batas gitu. Itu yang kita ini kan. Jamaah yang Allah muliakan, namun sebelum kita berbincang tentang itu, ada baiknya kita mengulang bahasan kita, ya, bahasan kita yang kemarin itu tentang bahasan kita kemarin tentang apa namanya? Tentang Tentang apa berhadas di masjid, tentang berhadas di masjid gitu ya. Nah, dalam hal ini kentut gitu. Nah, itu. Jamaah yang Allah muliakan, kesimpulan bahasan kita tentang kentut tadi ya, tentang kentut tadi eh, jadi tentang kentut di masjid tadi itu memang dalam hadis itu dikatakan bahwa para malaikat itu sesungguhnya bersolawat. Bersolawat itu mendoakan setiap kita yang suci. Setiap kita yang suci di tempat sholat. Dalam hal ini kalimatnya di tempat sholat. Tempat sholat itu artinya boleh di musola, boleh di masjid. Begitu ya. Boleh di musola, boleh di masjid. Nah, eh, kalau kemudian masjid itu ada dua tingkat, seperti masjid kita di Al-Furqan itu, mana yang disebut dengan masjidnya? Nah, yang disebut dengan masjidnya itu adalah berarti ruangan utama, ruangan tempat sholat, gitu, ruangan tempat sholat. Itu adalah masjidnya. Nah, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, sehingga kemudian eh, mereka yang berhadas itu boleh ada di ruangan yang bukan tempat sholat. Mungkin di bawahnya, ya, di lantai dasarnya, atau di tempat lain yang bukan tempat sholat. Berhadas di masjid yang dimaksud tentu saja adalah selain kencing dan selain BAB begitu. Jadi yang dimaksud dengan perkataan Imam Bukhari berhadas di masjid itu yang dimaksud adalah selain kencing, selain BAB. Karena pasti kalau kencing harus ke tempatnya. Kalau BAB harus ke tempatnya, yaitu ke toilet begitu. Sementara eh, kalau kentut, tentu tidak mungkin kita kentut apa namanya keluar dulu ya, begitu. Keluar dulu maksudnya kalau kentut itu apa namanya hanya terdengar oleh kita sendiri. Tetapi halnya kalau kentut itu keras dan mengganggu, tentu saja kita harus keluar dulu. Nah, tetapi ketika kita berhadas, jamaah yang Allah muliakan, berarti sholawat berarti kita sudah memutuskan doa para malaikat, memutuskan doa para malaikat yang senantiasa berdoa kepada kita selama kita tidak berhadas. Nah, gitu. Oleh karena itu, hukumnya makruh kalau kita berhadas di masjid. Jadi, seyogianya kalau kita berhadas, kemudian kembali ke tempat sholat kita, dalam hal ini ke masjid,
maka kita dalam keadaan suci kembali. Begitu. Itu bahasan kita kemarin, jamaah sekalian. Baik, sebelum kita mulai, ini Ega, kita coba apa namanya sapa-sapa dulu ya. Ya, kita sapa-sapa dulu bagi para jamaah kaum muslimin. Selamat bergabung pada ibu dan bapak sekalian, pada sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja pada adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai dan mungkin juga ada pelajar ya. Eh, Hal yang utama dalam hal ini tentu kita harus saling mewasiati dalam takwa ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebaik-baiknya. Atau dalam surat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan bertakwalah kalian kepada Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah sesuatu jiwa, seorang jiwa itu hendaklah memperhatikan ya apa yang sudah lewat ya, ligodin untuk kehidupan hari esok begitu. Nah, untuk melalui hari esok itu tentu saja wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya. Bertakwalah kita kepada Allah karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, senantiasa kita ini tidak boleh untuk melupakan Allah. Ya. Senantiasa tidak boleh kita ini untuk melupakan Allah. Karena dalam hadis Nabi dikatakan perbedaan orang yang hidup dengan orang yang mati itu adalah pada sisi lupa tidaknya kepada Allah. Nah, karena itu wajar dalam paruh akhir dari ayat ini Allah menegaskan kembali wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jadi janganlah kalian ini seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah. Ya. Sehingga Allah akan melupakan diri mereka. Nah, orang yang melupakan kepada Allah dan kemudian Allah melupakan diri mereka, nah jadilah ulaika humul fasikun, mereka itu termasuk kelompok yang fasik. Kelompok yang arahnya berubah, begitu, perjalanannya berubah, arahnya berubah. Fasik, fasik itu bengkok. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita kembali kepada bahasan kita tentang tentang sutroh tadi ya, sutroh tadi. Hadisnya bisa jamaah lihat pada bahasan berikut ya, pada apa yang tertera di layar masing-masing. Coba kita baca. Haddatsana Abdullah bin Yusuf ya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala, nah kemudian Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarona telah mengabarkan kepada kami siapa? Malik, Malik, begitu ya. An Ibni Syihab, diterima dari Ibnu Syihab. An Ubaidillah, diterima dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Nah, ini rangkaian daripada sanadnya. Ya. Kemudian siapa? Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah itu mendapatkan hadis ini an Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas dari Abdullah bin Abbas. Nah, ini rangkaian daripada sanadnya. Jadi ada rawi, ada sanad, jamaah yang Allah muliakan. Bedanya apa? Kalau rawi itu meriwayatkan, alurnya dari Nabi kepada sahabat, kemudian dari sahabat kepada tabiin, ya,
Kemudian sampailah kepada Mudawin. Mudawin itu penulis hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya penulis hadis. Nah, kalau kemudian alurnya seperti itu dari Rasulullah kepada Mudawin itu namanya rawi, meriwayatkan. Orangnya sebut rawi. Tetapi kalau alurnya bersifat merujuk dari Bukhari merujuk ke siapa sampai kepada sahabat, itu namanya lah sanad. Orangnya sama tetapi kedudukannya berbeda. Begitu. Jadi, nah, jadi kalau dikatakan di sini hadatsana Abdullah bin Yusuf, artinya Bukhari mendapatkan hadis ini dari sanad pertama, dari rujukan yang pertama adalah Abdullah bin Yusuf sebagai gurunya. Kemudian Abdullah bin Yusuf mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari dari Malik gurunya. Nah, gurunya mendapatkan hadis ini dari siapa? An ibni Syihab, dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Nah, ini. Jadi Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ini kemudian mendapatkan hadis dari siapa? An Abdullah dari Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Annahu, bahwa beliau Ibnu Abbas ya berkata begini. Nah, berkata begini. Nah, ya, jemaah sekalian, akbal tuh aku datang gitu ya terjemahannya. Aku datang rokiban menunggang alahimar atan ya. Aku datang menunggang keledai betina gitu ya. Ya, aku datang dengan menunggang keledai betina. Nah, ini kata Ibnu Abbas. Wa ana, dan aku yauma irin, pada saat itu qad nahazdu ihtilami, ya. Aku sudah sampai kepada masa balig. Nah, saat itu Ibnu Abbas sudah sampai kepada masa balig. Sudah ihtilam. Ihtilam itu sudah mimpi ya. Jadi sudah mimpi sehingga dia balik ya. Nah, wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu yusoli, tengah sholat, bin nasi, mengimami orang-orang, bimina, yaitu di Mina. Nah, dengan sholat, dengan keadaan sholatnya, ila goiri jidarin, dengan tanpa adanya tembok pembatas. Jadi Rasulullah saat itu ditemui oleh Ibnu Abbas dengan sholat bersama orang-orang tanpa pembatas, itu maksudnya tanpa pembatas, tanpa sutro, begitu ya. Nah, kemudian famaratu baina yadai ba'di sofi. Famaratu, maka kata Ibnu Abbas, aku lewat di hadapan sebagian sof, fanazaltu, dan aku pun turun dari himar tadi. Jadi Ibnu Abbas kemudian lewat-lewat di beberapa saf ya, begitu, dan kemudian dia turun dari himarnya, wa arsaltu atat, dan aku melepaskan himar betina tadi, tartau, untuk merumput gitu ya, untuk merumput gitu. Jadi biarkan himar itu merumput begitu ya. Nah, kemudian wadakhaltu, sementara aku, kata Ibnu Abbas, masuk pisop ke dalam sop. Falam yunkir, tetapi tidak ada yang mengingkari zalika, perbuatan itu, alaya, kepadaku, ahadun, seorang pun. Jadi ketika Ibnu Abbas itu lewat di hadapan saf orang-orang, begitu ya, kemudian beliau melepaskan untanya merumput, begitu, bukan unta, himarnya merumput. Nah, itu tidak ada yang mengingkarinya, dibiarkan aja, termasuk Rasulullah juga membiarkan, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kaitannya dengan dengan bahasan kita, yaitu sutroh tadi ya, adalah bahwa pertama, nah kita bahas sutroh dulu ya, bahwa
Sutroh itu jamaah sekalian secara bahasa adalah pembatas. Pembatas ya, yang menghalangi kita, atau yang ya pembatas saja gitu ya. Yaitu yang menutupi atau yang menghalangi. Sementara secara istilah sutroh itu adalah sesuatu penghalang antara dia dengan yang lain ketika dalam sholat begitu. Nah, tetapi sholat yang sifatnya munfarid, sholat sendiri atau bagi seorang imam. Jadi jamaah sekalian melihat dari hadis tadi, maka kewajiban meletakkan sutroh itu adalah dikenakan kepada seseorang yang tengah sholat munfarid sendirian dan bagi imam yang memimpin sholat. Itu sutroh itu kewajibannya di sana ya begitu. Jadi kalau makmum tidak perlu begitu, tidak perlu untuk menggunakan sutroh kalau makmum, karena makmum itu sutrohnya adalah imam begitu. Makanya dengan demikian jamaah sekalian, itu Ibnu Abbas lewat-lewat di depan saf orang-orang itu tidak diingkari, tidak diingkari oleh sahabat, dibiarkan saja. Nah, kenapa? Karena sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya imam. Jadi imam memiliki sutroh, maka si makmum menjadi sutroh daripada si imam jadi sutroh daripada makmum. Nah, kalau sudah ada sutroh, nggak masalah siapapun yang lewat di hadapan di dalam sutroh tadi. Begitu. Seperti halnya di sini Ibnu Abbas dengan untanya, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kenapa? Sekarang pertanyaan, kenapa mesti sholat itu harus ada sutroh pembatas? Ya, maka jawabannya sutroh itu adalah digunakan untuk mengendalikan pandangan kita dalam sholat. Di sutroh itu adalah digunakan untuk mengendalikan pandangan mata kita dalam sholat. Jadi agar kita itu fokus kepada sutroh tadi. Begitu. Tidak kesana kemari pandangan kita dalam sholat itu fokus kepada sutroh pembatas tadi. Nah, begitu. Itu hikmah daripada kenapa ada kewajiban untuk meletakkan sutroh. Nah, jemaah yang Allah muliakan, ya, coba kita lihat nomor 6. Nah, Imam Bukhari melalui hadis ini menyatakan bahwa sutroh imam itu adalah sutroh makmum. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi kewajiban meletakkan sutroh itu adalah bagi imam dan bagi mereka yang sholat sendirian, begitu ya. Jadi kalau makmum tidak perlu adanya sutroh, begitu. Nah, begitu, tidak perlu adanya sutroh, gitu ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, melalui hadis ini Bukhari ingin menyampaikan bahwa mereka tetap sah sholatnya, maksudnya bagi makmum yang sutrohnya adalah imam, tadi sudah dibahas ya. Nah, kemudian coba nomor 7. Dalam hadis tadi, dosa orang yang melewati orang sutroh itu berdosa enggak? Ada pertanyaannya, adakah orang yang melewati di hadapan orang yang sholat itu berdosa? Oh, tentu berdosa. Ya, orang yang melewati orang sholat di dalam sutroh adalah berdosa. Sehingga ada yang menyampaikan sampai 40. Ada yang menyampaikan 40 tahun, 40 bulan ya. Tetapi kalimatnya akan orang yang melewati batas sholat orang lain itu akan dihukum dengan dia harus berdiri 40 hari atau mungkin 40 tahun lebih. Itu lebih baik daripada melewati orang yang sholat. Jadi dalam hal ini jamaah sekalian, kita itu tidak boleh melewati orang yang sholat kecuali di luar sutroh, gitu ya. Makanya itu kewajibannya harus menyimpan sutroh di depan tempat kita sholat tadi.
Nah, jamaah sekalian, kalaulah kemudian kita ini tidak menggunakan sutroh dalam sholat, maka akan nyaris batal sholatnya. Kenapa nyaris batal sholatnya? Karena di hadapan kita itu lalu lalang, ya, bisa perempuan, kemudian bisa laki-laki, atau bahkan bisa hewan, keledai, anjing, dan lain sebagainya. Nah, itu semua menyebabkan sholat kita batal, ya, tanpa sutroh, ya, gitu. Nah, kemudian coba lihat nomor 9. Nah, sekarang hukum sutroh itu apa? Apakah wajib hukum sutroh itu? Atau bagaimana? Nah, kalau kita melihat beberapa hadis Nabi, ya, hukum sutroh itu mustahab. Mustahab itu anjuran, sangat dianjurkan. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah tidak bersutroh ketika beliau sholat di Mina, itu pada hadis ini. Begitu ya. Nah, kesimpulannya jamaah yang Allah muliakan, sangat mustahab, sangat dicintai kalau kita sholat dengan menghadap kepada sutro. Walaupun kemudian kalau ada orang yang tidak bersutro, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Toh Rasul pun juga pernah bersutro dengan tidak menghadap sesuatu apapun, begitu ya. Nah, demikian, Ega, mungkin bisa ada pertanyaan-pertanyaan, ya, sambil kita mengulang bahasan. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarno MAG yang sudah menyampaikan ilmunya mengenai sutroh kepada kita semua. Insya Allah ilmu yang diberikan menjadi amal kebaikan dan amal jariah bagi beliau. Amin. Hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi ini, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyampaikan pertanyaannya dengan cara mengaktifkan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke, baik. Untuk itu, sesi tanya jawab pada kesempatan sore hari ini saya buka. Silakan kepada Akang Teteh, Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan, langsung saja bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, ya Bapak, sepertinya masih belum ada Bapak. Belum Mungkin ada. Ya, kalau belum ada, kita apa? Kita eh, kita apa namanya, sambil menunggu pertanyaan, ya, Ega. Nah, ya, kita lanjutkan bahasannya, ya. ya Nah, baik. jamaah yang Allah muliakan, jadi hukum daripada bersutroh itu adalah mustahab, tidak wajib, ya. Tidak wajib, tetapi mustahab. Kenapa mustahab? Karena Rasulullah sendiri di beberapa keadaan itu tidak bersutroh, begitu. Tidak bersutroh. Nah, sekarang sutrohnya bisa berupa apa? Sutrohnya. Nah, begitu ya. Sutrohnya bisa berupa apa saja. Ya, bisa berupa apa saja. Nah, apakah sutroh itu bisa berupa eh, eh, apa namanya, garis-garis begitu, atau bisa sajadah kita bisa, oh bisa, begitu ya. Nah, jadi kalau di zaman Nabi, jamaah sekalian, sutroh itu bisa anak panah, ya, seseringnya anak panah yang ditancapkan di hadapan jamaah, kemudian Nabi bersutroh dengan anak panah itu. Atau kita menghadap Nabi menghadap ke tembok, begitu. Nah, kalau kita di masjid, sutroh kita apa? Sutroh kita itu apa saja?
Tetapi sutroh yang terbaik itu adalah itu apa namanya tembok atau tiang atau sesama jamaah, ya sesama jamaah. Jadi ada teman kita di hadapan kita, itulah jadi sutroh kita. Tetapi jangan pula, ya jangan pula ada sebagian kita karena mencari sutroh sehingga ada orang yang berdiri di hadapan kita, kita sholat, tiba-tiba orang itu lewat, susah ya, orang itu pergi susah. Nah karena itu jamaah sekalian, sutroh yang ada itu pada batas minimal adalah sajadah kita, atau mungkin garis-garis, ya garis-garis yang nampak menggaris di depan kita, begitu. Itu sutrohnya. Sehingga dengan demikian jamaah sekalian, kalau kita ini kalau kita akan lewat orang yang sholat, gitu ya, perhatikan sutrohnya yang mana dia, ya. Apakah sutrohnya itu dia memakai sajadah, maka sajadah itulah sutrohnya. Sehingga kita boleh lewat orang di depannya. Kita boleh lewat di depannya, di luar batas itu, ya. Itu kita boleh lewat di hadapan. Karena ancamannya sangat besar bagi mereka yang melewati orang yang sholat di dalam sutroh, maksudnya itu sampai dalam hadis dikatakan dia akan berdiri, ya 40. Nah, ada ulama mengatakan itu 40 tahun, ya. Itu berdiri 40 tahun itu lebih baik daripada daripada orang lewat di hadapan orang yang sholat. Karena itu harus dihindari kita melewati orang yang sholat, kecuali kita melihat ada batas-batasnya. Nah di masjid itu sutrohnya adalah garis-garis atau sajadah, ya. Kita lihat nih batasnya di mana, maka kita melewati, boleh melewati di luar batas tadi, begitu. Nah itu kewajiban sutroh tadi. Jadi jamaah sekalian, jadi kesimpulannya pertama kita harus bersutroh dalam sholat itu dengan apapun, ya, dengan apapun yang kita miliki. Apakah sajadah kita, apakah garis-garis yang membatasi kita, ya, dengan tujuan agar kita ini, pandangan kita ini tidak jelalatan, ya, pandangan kita ini fokus kepada sutroh tadi, begitu. Ega, kalau ada pertanyaan langsung aja ya di-cut ya. Ya, baik Bapak. Ya. Ya, baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada hadirin yang memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung saja menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Ya, baik Bapak, mungkin untuk sambil menunggu Pak, sambil ya, silakan. Saya izin menyampaikan pertanyaan. Boleh, silakan. Ya, baik Bapak. Bismillah. Izin bertanya Bapak. Jadi kan apabila kita sholat gitu Pak, apabila kita sholat itu, nah sedang sholat, apakah dan ketika itu tuh ada orang yang akan melewat gitu Pak, akan ada orang yang melewat ke depan kita, apakah kita itu bisa mencegahnya gitu Pak dengan kalau saya pernah dengar itu kita bisa mencegahnya dengan memajukan tangan kita ke depan itu Pak, apakah itu benar atau tidak gitu Pak? Jadi ya. itu ditahan gitu. Ya. Ini ada pertanyaan bagus ya dari Ega. Terima kasih Ega ya. Ini jamaah yang Allah muliakan. Ini ada pertanyaan ya. Bagaimana caranya kita mencegah orang yang lewat di hadapan kita?
Nah, artinya lewatnya di dalam sutro, begitu. Artinya lewatnya di dalam sutro. Kalau dia lewat di luar sutro, memang tidak mengapa, nggak ada masalah, begitu. Tapi dia itu lewat di dalam menginjak sajadah kita, misal begitu, atau di dalam garis kita, begitu. Nah, orang seperti itu memang Rasul memerintahkan untuk dicegah, dicegah agar dia tidak lewat. Sebab kalau dia lewat di dalam sutroh kita, berarti dia dikenai ancaman 40 tadi. Ya, jadi berdiri 40. Nah, sahabat ada yang mengatakan itu 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun ya. Pokoknya melewat di hadapan orang yang sholat itu ancamannya 40, itu lebih baik. Ya, lebih baik daripada lewat di dalam sutro, lewat di hadapan orang sholat atau di dalam sutro itu maksudnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sekarang bagaimana cara karena memang tidak semua tahu ya, tidak semua tahu harusnya bagaimana kita sholat di Masjid Al-Furqan atau di masjid siapapun juga, di masjid manapun juga banyak orang-orang yang lewat di hadapan kita. Bagaimana mencegahnya? Nah, cara mencegahnya adalah dengan menghalangi dia dengan tangan kita. Ya, bisa tangan kita nih, ya, gitu ya, tangan kita di ini kan, ya, di inikan ke depan, ya, ke depan untuk menghalangi orang yang lewat di dalam saf kita, gitu ya. Begitu ya, jadi dihalangi dengan tangan kita, ya, dengan tangan dihalangi, begitu, ya. Nah itu, baik, ya. Jadi karena sutro itu jamaah sekalian, sekali lagi itu fungsinya adalah untuk mengendalikan pandangan. Jangan sampai ketika kita sholat itu pandangan itu ke sana kemari, tapi harus fokus pada sutro tadi, begitu. Baik, silakan Ega, ada lagi yang lain? Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Bapak. Ya, baik. Kepada hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kepada para jemaah yang memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, bisa secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand, bisa juga dengan menuliskannya di kolom chat Zoom. Ya, itu Pak. sambil nunggu ya, Ega ya. Ya, Nah, Pak. jadi jamaah yang Allah muliakan, jadi jelaslah ya bahwa dalam sholat itu kita harus mencari garis, ya, mencari garis. Kalau kita tidak bawa sajadah, tidak apa, cari garis mana gerangan yang bisa melindungi kita sebagai sutro, begitu. Nah, jadi jangan sembarang kita sholat kecuali dalam sutro tadi. Nah, supaya dengan sutro itu kita bisa terlindungi dan pandangan mata kita bisa tidak jelalatan ke atas ke bawah, karena fungsi sutro itu adalah untuk kita lihat sebagai tempat kita memusatkan pandangan kita dalam sholat, begitu. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Yang kedua, jamaah sekalian, kita sebagai sesama dalam anggota jamaah dalam sholat tadi, itu kalau lewat-lewat perhatikan dia itu ada di sutro enggak, begitu. Kalau ada di sutro aman kita lewat. Kalau tidak ada, maka sebaiknya kita menunggu dia untuk selesai sholat baru kita pergi, begitu. Nah itu jamaah yang Allah muliakan. Masih ada, Ega? Iya Bapak, mungkin saya masih memiliki pertanyaan Bapak. Ya baik Bapak, terkait dengan sutroh ini atau batasan ketika kita melewati orang lain, mungkin Pak ketika sholat itu, batasan ke sampingnya itu apakah ada apa gitu? Atau cuma di depan, dan juga apakah contohnya kita ambil kasus di Al-Furqan gitu Pak,
kan di Al-Furqan itu sudah ada garis-garisnya, Pak. Berarti itu tuh sudah otomatis menjadi sutroh ataukah belum, Pak? Ya, baik. Jamaah sekalian, ini pertanyaan bagus ya dari Ega ya. Jadi di Al-Furqan itu sudah jelas ada sutrohnya ya, sutroh pembatas antara kita dengan yang di depan. Ya. Kalau di sampingnya bagaimana sutrohnya? Nah, terutama persoalan di depan, ya. Persoalan di depan itu yang jadi persoalan. Kalau di samping mah, atau di belakang apalagi tidak masalah, ya. Nah, jadi persoalannya ruangan kita itu ada di depan. Jadi orang tidak boleh lewat ke hadapan kita kecuali di luar sutro, begitu. Kalau di samping mah justru kalau di samping dalam sholat berjamaah kita harus merapatkan pundak kita, ya, dirapatkan dengan orang yang ada di samping kita, begitu ya. Nah itu jamaah sekalian. Jadi dari hasil bahasan kita ini, kalau kita masuk ke masjid ada orang yang sholat, perhatikan sutrohnya, apakah sutrohnya dengan garisan atau dengan sajadah. Nah, dengan garisan atau dengan sajadah, kalau dia mendapati sajadahnya ada, maka boleh kita lewat di depan dia. Kalau tidak ada, kita cari sutrohnya apa, gerangan, apakah mungkin tepian karpet atau apapun, ya, sehingga kita bisa lewat, gitu. Nah itu jamaah yang Allah muliakan, ini Ega Bapak juga kurang fit ini karena baru datang ya. Ya jamaah sekalian apa namanya? Kemungkinan ya bahasan apa kajian kita ini akan pindah aja ke hari Selasa sore aja Ega. Tapi nanti diumumkan ya. Karena Kamis ini rasanya waktunya sempit sekali gitu. Tapi nanti diumumkan. Silakan Ega, masih ada dari yang lain? Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya tadi atas penjelasannya. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para hadirin yang barangkali memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung saja menyampaikan pertanyaannya dengan melalui secara langsung dengan raise hand ataupun dengan mengetikkannya di kolom chat Zoom. Ya, kalau tidak ada, nggak apa-apa, Ega. Paling kita sapa-sapa dulu ya. Ibu dan Bapak sekalian yang Allah muliakan, kemudian sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja adik-adik, mahasiswa, dan pelajar yang Bapak banggakan. Pelajaran pembahasan kita ini sudah sekitar 4 tahun kurang lebih ya tentang kajian hadis Bukhari ini. Pertama dilaksanakan secara offline, kemudian tiba-tiba kita menghadapi COVID sehingga terpaksa kajiannya di online kan gitu ya. Nah sekarang kita nggak tahu nih kemungkinannya. Bapak juga sudah banyak yang bertanya apakah mau offline atau bagaimana. Mungkin kedepannya offline lagi, tetapi karena Kadum sudah yang mengikuti kajian kita itu di mana-mana, ada yang di Jawa Barat, ya, ada yang di luar Jawa, pokoknya di tempat yang jauh, itu tidak mungkin datang secara offline. Karena itu untuk kajian minggu depan itu, ya, maksudnya untuk kajian ke depan, tidak minggu depan, kajian ke depan, itu kita akan mengadakan offline di masjid, ya. Tapi nanti perumusannya nanti belum ditegaskan, gitu. Jemaah sekalian, Ya, perbincangan hari ini, Ega kalau tidak ada, nggak apa-apa ditutup. Ya. Bapak, Bismillah Bapak.
Mohon izin Pak, ini ternyata di kolom chat live TPUP Pak di YouTube ada satu pertanyaan loh Pak. Oh ya, silahkan. Satu pertanyaan dari Teh Apriliana Lestari Pak. Pertanyaannya yaitu katanya bagaimana pengertian takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki Bapak? Ya. Pengertian iman dan takwa. Pengertian takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, Bapak. Ya. Baik, dari Teh siapa? Ega? Dari Teh Apriliana Lestari, Bapak. Ya. Ya. Ya, terima kasih dari Teh Apriliana Lestari ya, yang menyampaikan pertanyaan yang bagus. Ya, silakan jamaah sekalian bisa lewat chat TPUP, bisa langsung di Zoom. Ya. Jadi iman dan takwa itu jamaah yang Allah muliakan adalah merupakan apa namanya apa ya? Jadi iman itu kan sesungguhnya merupakan satu konsep keyakinan, ya, konsep keyakinan kita mulai dari iman kepada Allah, ya, iman kepada apa namanya kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, ya, iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, sampai kepada hari akhir. Itu konsep iman itu begitu, ya. Nah, jadi adapun takwa adalah buah daripada iman, ya. Buah daripada iman itu adalah takwa, begitu. Nah, orang yang bertakwa tentu dia itu membangun ketakwaannya pasti di atas iman tadi, begitu ya, di atas iman tadi. Nah, tidak disebut takwa kalau dia itu membangun ketakwaannya di luar lahan iman, begitu, di luar lahan iman. Misal dia takwa itu kan definisinya melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, gitu, itu takwa itu. Nah, kalau kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah di luar lahan iman, nah itu bukan bertakwa. Itu namanya kemunafikan, begitu. Itu kebohongan artinya. Kita melaksanakan semua perintah Allah, ya, menjauhi semua larangannya, tetapi semua yang kita lakukan itu tidak di atas iman kepada Allah sampai hari akhir, gitu ya. Nah, dengan demikian itu bukan buah daripada iman, itu mah buah daripada kemunafikan. Sekalipun dia ketakwaannya itu apa, misal berhajinya berapa kali, sholatnya berapa, apa, semua hidupnya dihabiskan untuk sholat misal begitu ya. Tetapi kalau dasarnya bukan keimanan kepada Allah dan hari akhir sampai hari akhir nanti, itu apa namanya, bukanlah ketakwaan. Jadi kembali lagi, konsep iman itu adalah hakikatnya adalah keyakinan, ya, keyakinan kita kepada Allah, kepada para rasulnya, kepada apa namanya kitab-kitabnya, kepada takdirnya, ya, dan kepada hari akhir. Dan itu menjadi lahan, iman itu menjadi dasar atau menjadi lahan tempat tumbuhnya perbuatan kita. Nah, itu yang harus kita pegang teguh, ya. Nah, baik itu, Mega. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak Elan. Insya Allah dapat menjawab pertanyaan dari Teh Apriliana Lestari. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, dikarenakan sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan. Untuk sesi diskusi pada kesempatan kajian sore hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berpartisipasi aktif pada kesempatan kajian sore hari ini.
Baik, untuk selanjutnya marilah kita memanjatkan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memanjatkan doa untuk guru kita Bapak Dr. Elan Sumarna yang sedang kurang enak badan. Semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya Amin. Amin. Untuk doa bersama kali ini akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Baik, mungkin kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, saya persilakan. Monggo Bapak. Baik. Jemaah yang Allah muliakan, baik, kita tutup perjumpaan kita ini ya dengan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibad da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rangkaian sesi demi sesi kegiatan kajian pada sore hari ini telah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG dan juga hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kajian hadis Sahih Bukhari pada kesempatan sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Ega, terima kasih kepada jamaah yang Allah. Baik, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.